pembayaran JP sampai dengan Januari 2021. Jika dilunasi, misalnya di 5 Mei 2021, apakah pelunasannya ditambah denda keterlambatan 0,5% dari yield project? Silakan Bapak. Baik, Mbak Dini, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk denda yang diberlakukan 0,5% itu adalah berlaku dari Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Februari 2021 itu denda kembali kepada aturan sebelumnya atau aturan awal begitu. Nah, khusus untuk iuran JP itu dendanya tidak berlaku, ya, tidak berlaku sampai dengan batas akhir pembayaran JP tadi itu 15 April 2022, ya. Jadi karena ini program relaksasi ataupun penyesuaian, sehingga program JP itu yang tertunda sampai dengan 99 dianggap tidak menunggak, ya, dianggap tidak menunggak sampai dengan 15 April 2022. Namun 3 program yang lain itu apabila tidak membayarkan sesuai dengan waktu, kalau sudah di Februari 2021 tanggal 15 bulan berikutnya, itu dianggap sebagai menunggak begitu, sehingga berlaku ketentuan denda yang selama ini sudah diterapkan. Demikian Mbak Dini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada perusahaan yang menanyakan, untuk penundaan JP, apakah tergantung kesanggupan masing-masing perusahaan? Kalau seandainya dia tidak membutuhkan penundaan, bagaimana? Ya, betul sekali Mbak Dini. Jadi program relaksasi ini penyesuaian iuran ini adalah kepada perusahaan yang katakanlah membutuhkan begitu, ya, yang membutuhkan. Artinya khusus untuk JP. Tetapi kalau untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja itu secara otomatis berlaku. Nah, kami juga menyarankan kepada perusahaan yang katakanlah mampu, mungkin yang 99% atau penundaan 99% ini, ya kalau misalnya cash flow kita cukup baik, saya rasa tidak perlu diambil begitu. Karena ini hanya memindahkan saja yang semestinya kita bayar sekarang, nanti di 6 bulan, di 7 bulan, ataupun di 1 tahun ke depan itu harus dibayarkan juga begitu. Jadi bagi perusahaan yang cash flow-nya itu mencukupi untuk khusus program JP, itu saya sarankan tidak perlu diambil gitu, ya. Karena ini hanya mengalihkan saja, yang ke depannya tetap akan dibayarkan seperti biasa. Kecuali untuk jika KJKM, karena memang ini sifatnya otomatis, ya perusahaan apapun itu akan menerima manfaatnya. Demikian Mbak Dini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini dan juga peserta webinar semua. Sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali, tapi intinya kurang lebih hampir sama pertanyaannya dan lebih ke teknis ya. Ini bagaimana? Apakah mau dilanjutkan? Pertanyaannya dibacakan juga. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 3:30 sore. Ya, kita lanjutkan ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya justru lebih ke subsidi upah. Dari PT Kanindo, Juliana Ica, karyawan yang kontrak, Nani Musyam ini karyawan notaris di Jogja, dan Sutarso honorer K2 di Kudus. Pertanyaannya untuk BPJS Sostek, untuk BPJS subsidi tahap 1 yang 1,2 juta rupiah, apakah sudah semua terdistribusi? Karena sebagian belum cair atau masih ada sampai dengan akhir September nanti. Silakan Pak Dini. Ya, baik Mbak Dini. Yang saya mengerti Bapak Ibu dari peserta webinar ini, dari HRD, dari non-ASN, dari semua kalangan yang mengikuti ini, untuk BSU seperti tadi saya sampaikan, ini ada beberapa tahap pencairan yang dilakukan oleh pemerintah, begitu. Nah, sehingga memang ini belum berakhir, memang ini belum selesai, ya. Nah, untuk yang belum, kalau datanya sudah lengkap, ya, insya Allah itu datanya sudah kami kolek dan kami serahkan ke
eh, apa namanya ke kantor pusat. Nah, nanti kantor pusat yang menyerahkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk yang BSU ini ya, kalau memang belum cair sekarang karena memang masih ada tahap-tahap berikutnya. Itu yang tahap pertama yang dicairkan 1,2 juta. Kalau kita cermati pemberitaan, informasi di media, ini belum selesai semuanya ya. Masih ada yang akan dicairkan oleh pemerintah. Nah, makanya untuk ini mungkin sama-sama kita bersabar untuk menunggu sampai dengan nanti pemerintah bisa merampungkan ya untuk pencairan tahap pertama ini bagi seluruh peserta yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Demikian Mbak Dini. Mungkin bisa saya tambahkan lagi ya terkait dengan materi relaksasi kita pada saat ini. Apabila ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan, itu teman-teman kami di seluruh kantor cabang, di seluruh jajaran BPJ Sengaja Jawa Tengah dan DIY itu siap juga untuk membantu dan memberikan informasi serta ya katakanlah jalan keluar lah terkait dengan hal-hal yang ingin dipertanyakan. Karena memang informasi ini kita menerimanya sama semua ya. Kawan-kawan di kantor cabang itu juga bisa memberikan penjelasan. Nah, selain dari itu, kami juga sekali lagi mengimbau kepada non-ASN, kepada tenaga perangkat desa misalnya, yang belum ikut program ini, monggo segera dioptimalkan dalam masa relaksasi ini, ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, dalam 6 bulan kepesertaan dalam masa relaksasi itu walaupun peserta baru ya, itu cukup bayar 2 bulan full 100% di 2 bulan pertama, kemudian 4 bulan berikutnya itu bayar 1% begitu, ya, sehingga nilainya sangat-sangat terjangkau, ya. Ya katakanlah kalau untuk non ASN itu dengan tingkat risiko yang paling rendah itu untuk 6 bulan ini 2 bulan 100% tambah 4 bulan 1% itu sekitar 30.000 ya. 30.000 kita sudah di cover oleh negara ya dalam jangka waktu selama 6 bulan. Nah, ini saya sangat mengimbau kepada Bapak Ibu dari Kadisnaker di kabupaten kota bisa melihat kepada tenaga-tenaga non ASN yang ada di tempatnya atau di sekitarnya sehingga kita sama bisa optimalkan program ini untuk kesejahteraan dari para peserta non ASN. Non ASN di sini bukan hanya non ASN yang non guru, termasuk juga yang guru honorer atau guru non ASN lainnya. Mungkin demikian Mbak Dini tambahan dari saya. Pertanyaan dari Nuni Murniati. Pertanyaannya adalah apakah setelah acara kupas tuntas webinar ini nanti juga akan ada sosialisasi lebih lanjut di tingkat kabupaten kota seperti itu. Dan ini siapa yang akan menjawab hal ini? Monggo, kalau dari BPJM Sosial sendiri itu masih memungkinkan ya, masih memungkinkan kita bisa memberikan sosialisasi terkait dengan realisasi ini karena memang ini pasti nanti akan berjalan, akan mengulir, akan mengalir ya sedemikian sehingga mungkin kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja karena ini lebih kepada pemahaman secara di muka. Nah, tentu nanti dalam hal pelaksanaannya ada hal-hal juga yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan oleh Bapak Ibu keseluruhan dari HRD atau personalia dari pemerintah. Nah, kami sangat terbuka dan kantor cabang pun juga akan siap untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di tempatnya masing-masing. Demikian Mbak Dini. Baik Bapak, ini saya bacakan langsung aja rombongan Bapak pertanyaannya ini tentang subsidi upah. Nanti monggo dijawab. Yang pertama PT Andalan Mandiri Busana untuk perhitungan relaksasi apakah sudah ada rumusan di SIPP-nya? Kemudian yang kedua dari PT Royal Karinda untuk bantuan subsidi upah, apakah semua karyawan yang masih aktif dengan gaji kurang dari 5 juta rupiah pasti dapat
hanya menunggu saja atau ada yang tidak dapat? Kemudian dari CV sumber harum utama, apakah jika beberapa karyawan berpindah ke perusahaan lain pada bulan Juli dan tetap aktif membayar iuran akan tetap mendapat BLT atau subsidi upah? Pertanyaan keempat, dari PT Atta Kayu Indonesia, jika karyawan di bulan Juni masih aktif, namun di bulan Juli resign, apakah masih berhak mendapatkan BSU? Bagaimana mekanismenya? Karena di SIPP datanya sudah tidak ada. Dan yang kelima, PT Pandu Mitra Selaras, jika ikutnya hanya 3 program, CKK, JKM, dan JHT, apakah juga bisa dapat bantuan BLT dari pemerintah? Karena sampai sekarang belum ada yang dapat. Rombongan Pak Billy. Baik, Mbak Dini, mungkin saya jawabnya secara keseluruhan saja ya. Ya, yang pertama itu adalah bahwa sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020, persyaratan BSU ini ya, kalau di undang-undang itu bahasanya bukan BSU, tentang penyesuaian. Oh, bukan, saya juga lupa aja namanya. Intinya berdasarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020 yang terkait dengan BSU, itu di sana ada persyaratannya ya. Di antaranya adalah peserta yang aktif sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, semua yang aktif pada tanggal tersebut itu berdasarkan Permenaker itu dapat menerima dan berhak menerima, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepesertaan 3 program, 4 program, 2 program pun itu dapat. Ya. Non ASN yang ikut JKK dan JK, ya itu juga kita usulkan, asalkan mereka sudah menyampaikan nomor rekening. Ya, kita sudah sampaikan itu. Artinya kita juga menerima pengajuan nomor rekening dari peserta yang ikut 2 program, ya apalagi 3 program, begitu ya. Nah, kemudian kalau pasti dapat, ya kalau pasti dapat itu juga tidak di ranahnya kami untuk memastikan, karena memang program ini ada di pemerintah. BP Jam Sostek dalam hal ini memverifikasi nomor rekening yang masuk berdasarkan Permenaker nomor 14. Ya, di situ aktif 30 November, kemudian aktif menjadi peserta, kemudian memiliki NIK, kemudian juga selanjutnya upahnya di bawah 5 juta, kemudian ya diantaranya itu. Nah, kemudian yang kami lakukan adalah memverifikasi bahwa nomor rekening ini itu benar milik yang bersangkutan, begitu. Kadang kan Mbak Dini juga ada yang kami terima, nomor rekening yang disampaikan itu adalah nomor rekening istrinya, sehingga namanya yang ada di kami dengan rekening yang disampaikan itu berbeda. Nah, ini yang harus kami verifikasi. Nah, kemudian juga kami verifikasi memastikan bahwa nomor rekening itu saat sekarang itu masih aktif. Ya, ada juga yang menyampaikan nomor rekening, setelah kita adu dengan data perbankan itu sudah tidak aktif. Nah, tentu nanti kalau ini dicairkan oleh pemerintah, tentu ini tidak akan sampai kepada yang bersangkutan. Nah, hal seperti inilah yang kami lakukan. Kemudian juga kita memastikan bahwa si pemilik rekening tadi, NIK-nya di saat membuka rekening itu sama dengan NIK saat daftar di BP Jam Sostek, begitu. Nah, hal seperti ini yang kita lakukan verifikasi di internal sebelum data ini kami serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, nanti di Kementerian Kerja juga akan diverifikasi lagi, ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya di bulan Juni masih aktif, ya, kemudian di Juli sudah resign, itu berdasarkan Permenaker masih masuk karena 30 Juninya masih aktif, ya. Nah, untuk menyampaikan nomor rekening kalau memang di SIPP itu sudah tidak ada, itu kami juga kantor pusat punya mekanisme itu langsung menghubungi dalam ini adalah secara elektronik kepada yang bersangkutan untuk mengisi nomor rekeningnya berdasarkan link yang kami sediakan, ya. Itu juga sudah ditempuh oleh kantor pusat untuk menghubungi atau menginformasikan kepada peserta-peserta yang non aktif setelah Juni, artinya Juli kesininya, begitu. Jadi itu Mbak Dini. Nah, sekali lagi kami himbau, kami ajak
monggo sama-sama kita tunggu ya, karena memang program BSU ini belum berakhir sekarang. Untuk tahap pertama yang 1,2 juta itu masih tetap akan dicairkan oleh pemerintah. Demikian Mbak Dini. Baik, terima kasih banyak Pak Willy. Dan hadirin dan juga peserta yang mengikuti acara webinar ini melalui Zoom dan juga YouTube, khususnya untuk yang mengikuti melalui Zoom, dimohon untuk bisa mengaktifkan videonya karena kita akan segera mengakhiri acara dan sebelum berfoto bersama nanti akan